Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Pada puasa semua hari ini? Puasa, Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa yang nggak masuk? Ucok, Rama, sama Panjul. Kenapa nggak masuk? Bolos, Pak. Bolosnya kenapa kok bisa bolos? Semalam lihat balap liar, Pak. Balap liar? Ya. Kok balap liar? Hobi, Pak. Ya, nggak apa-apa kalau itu supaya belajar kita pagi ini lebih semangat. Nanti kalian ikuti saya ya. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Oke, Pak. Terus kalau saya bilang sukses semangatku, kalian jawab aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Terus yang terakhir, kalau saya bilang are you ready, kalian jawab yes, ready. Ya, Ngerti? Pak. Ngerti. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sukses semangatku. Aku bisa yakin, bisa, pasti bisa. Oke, diulangi. Sukses semangatku. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Are you ready? Yes, ready. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sukses semangatku. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Are you ready? Yes, ready. Oke, mantap. Di sini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Di Ya, sini kita akan membahas penawaran dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk sebelumnya, untuk mengawali materi kali ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya. Untuk mengawali materi kali ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa silahkan. Oke. Sebelumnya ada yang sudah mengerti tentang penawaran? Belum. Oke. Kalau begitu, sebelumnya saya akan memberitahu tujuan materi pembelajaran kali ini adalah untuk supaya itu kalian bisa mengerti atau mengetahui apa itu penawaran dan juga faktor yang mempengaruhinya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah penawaran. Di sini penawaran merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga itu naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut naik atau jumlah barangnya akan bertambah. Begitu juga ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun atau jumlah barangnya semakin sedikit. Peran penawaran di sini juga sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Ada 9 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu harga barang, jumlah penjual atau produsen, bencana alam, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, kondisi transportasi, musim, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang harga barang. Ya, harga barang itu sangat berpengaruh bagi
penawaran. Semakin tinggi harga barang tersebut, maka pastinya semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua adalah jumlah penjual ataupun produsen. Di sini juga sangat berpengaruh di faktor penawaran. Jika jumlah produsen barang itu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Misalnya jika suatu daerah, atau misalnya di daerah sini aja, di daerah Boyolangu menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah Boyolangu ini pastinya akan tinggi. Yang ketiga adalah bencana alam. Jika terjadi bencana alam di daerah penghasil produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan tingkat penawarannya juga pasti akan turun. Misal contohnya itu di daerah penghasil kebutuhan pokok sehari-hari, seperti cabai, jagung, ketela, sayuran, buah-buahan, semacamnya itulah, itu mengalami banjir misalnya, maka petani di daerah tersebut tidak bisa memanen seperti tahun-tahun sebelumnya yang panennya itu misalnya yang sangat banyak, terus karena terkena bencana ini hasil panennya mungkin menurun atau bahkan tidak memanen apapun. Maka dari itu penawarannya juga pastinya akan ikut menurun. Lanjut yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti pastinya juga akan ikut peningkatan. Mengapa kok begitu? Karena penjual akan menawarkan barang penggantinya sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya itu seperti harga kopi yang meningkat, atau harga kopi yang semulanya 2.000 menjadi 3.000, atau semulanya dari 2.000 menjadi 5.000. Maksudnya meningkat seperti itu. Itu menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah, atau harga teh itu tidak meningkat, atau harga teh setara seperti harga kopi sebelumnya yaitu 2.000. Nah, sehingga penjual pastinya akan lebih banyak menjual teh. Yang selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi ini juga berpengaruh dalam faktor penawaran. Di biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Maksudnya itu seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya dasarnya lah, biaya ya contohnya untuk biaya apa ya, kayak seperti itu. Misalnya sebagai penjual jajanan Gipang. Nah, di sini kan biaya produksinya biaya bahan bakunya kan gula pasir. Kalian tahu kan jajanan Gipang? Tahu. Nah, kemudian gula pasir tersebut harganya meningkat. Terus di sini produsen pastinya juga akan mengurangi penawaran barang produksinya tersebut. Jadi intinya barang yang untuk bahan baku untuk diproduksi itu ikut meningkat, maka barang yang akan diproduksi, bahan baku untuk barang yang diproduksi itu ikut meningkat, kemudian barang yang diproduksinya pastinya penawarannya akan turun. Masih mengerti sampai di sini? Ngerti.
Nggak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, selanjutnya yang keenam, kemajuan teknologi. Di sini kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang maupun jasa. Contohnya teknologi mesin. Kemajuan teknologi mesin di sini dengan menggunakan mesin-mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Contohnya itu mesin perontok padi atau mesin dos. Kalian ngerti kan? Tahu. Kan sebutannya di sini kalau waktu petani memanen padi di sawah itu kan ada yang kayak traktor gitu kan, itu kan sebutannya mesin dos. Di sini tak hanya mesin padi saja, bahan pangan manusia lain pastinya juga, mulai dari daging, ikan, sayur, buah-buahan itu diperoleh atau diproses juga menggunakan mesin. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, kondisi transportasi. Kondisi transportasi ini juga sangat berpengaruh bagi sebuah penawaran. Transportasi selalu menjadi kendala dalam penyediaan produk karena banyak produk tidak tersedia tepat waktu sesuai permintaan karena fasilitas transportasi yang buruk. Contohnya itu wilayah pedalaman Indonesia. Penjual biasanya menggunakan transportasi jalan raya dan kemudian jalan itu yang kurang terawat atau jalannya bolong-bolong, jalannya pokoknya jalannya kurang terawat gitulah. Hal ini pasti membuat keadaan yang sulit untuk mengantarkan produk tersebut untuk mencapai tujuan tepat waktu. Jadi kalau jalanannya itu rusak, pastinya proses pengantaran barang jadi terlambat, sulit kan, jalanannya itu ikut juga berpengaruh. Hal ini juga dapat mengakibatkan kerusakan sebagian besar produk selama perjalanan dan pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian besar bagi penjual. Selain itu, penjual juga bisa kehilangan konsumennya karena keterlambatan pengiriman produk tersebut. Yang selanjutnya, yang kedelapan adalah musim. Di sini musim juga dapat mempengaruhi penawaran maupun permintaan secara drastis. Contohnya ya seperti hari ini. Tahu kan kalau mendekati hari raya gini, pastinya penjualan pakaian atau penawaran pakaian juga akan meningkat drastis. Meningkatnya drastis seperti ini juga terjadi pada sekitaran Idul Adha. Di sini penjualan hewan kurban juga pastinya akan ikut meningkat drastis ketika mendekati hari raya Idul Adha tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Di sini kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh karena berdampak lebih besar pada penyediaan suatu produk. Misalnya kenaikan pajak cukai. Kenaikan pajak cukai akan menurunkan pasokan suatu produk. Dan sebaliknya, jika tarif pajak rendah, maka pasokan suatu produk akan pastinya akan meningkat. Contohnya itu pabrik rokok. Jika pajak cukainya itu naik, maka pasokan produksinya pasti akan turun. Dan sebaliknya, jika pajak cukainya rendah, pasokan produksinya pastinya akan meningkat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Mengerti ya kalian semuanya? Mengerti, Pak.
Oke, kalau begitu kita ulangi lagi. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama tadi apa? Harga barang, Yang kedua, jumlah penjual atau produsen, yang ketiga, bencana alam, 4, harga barang pengganti, 5, biaya produksi, yang keenam, kemajuan teknologi, yang ketujuh, kondisi transportasi, yang kedelapan, musim, yang terakhir. kebijakan pemerintah. Oke, kalau begitu karena di sini waktunya sudah hampir habis, saya akan mengakhiri pembelajaran pada pagi ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan tentunya tetap semangat puasanya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.